Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada al-qaidatu al-khamisata asyara, kaidah yang ke-15. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh hafidhallahu ta'ala, hadhihi qaidatun minal qawaidil qur'aniyatil muhkamati. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah Quran yang muhkam. Allati tuba'itsul amala fi nufusi ahlil iman, yang membangkitkan harapan dalam jiwa orang yang beriman. Jadi orang yang beriman memiliki harapan dalam jiwanya. Siapa yang beriman pasti akan mendapatkan kesudahan kebaikan. Wa tamla'u qulubahum thiqatan wa yaqinan, akan memenuhi hati-hati mereka itu keyakinan yang sangat kuat, kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat. Walaupun mungkin berat melaksanakan amal takwa, menjaga keimanan, resiko mungkin, cemoohan mungkin, rintangan. Tapi ketika dia baca ayat wal aqibatul lil muttaqin, akibat kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, nanti muncul harapan kuat. Gak apa-apa, resiko dibandingkan dengan hasil itu, nanti resiko kayak apapun dia akan rela tanggung. Karena tahu kesudahannya itu baik. Jamaah hormati, kemudian hadil qaidatul qur'aniyatu ja'at maratan ala lisani Musa alaihi salatu wassalam. Wa huwa yubashshiru qaumahu alladhina amanu bihi. Kaidah ini, kaidah Quran ini datang satu kali pada lisan Nabiullah Musa alaihissalam. Lihat, Nabiullah Musa berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya sangat berat. Sangat berat. Sampai ketika itu namanya Fir'aun kejamnya luar biasa. Nanti kalau lahir anak laki-laki dibunuh, kalau lahir anak perempuan dibiarkan hidup. Kejam luar biasa. Yeah. Tapi Musa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya yang beriman bersamanya. Bi husnil akibati lahum fid dunya qabla akhirati. Kebaikan kesudahan bagi mereka di dunia sebelum di akhirat. Nanti yakin saja, walaupun berat, walaupun keras perjalanannya, yakin nanti akan mendapatkan
husnul akibah, kebaikan kesudahan di dunia sebelum akhirat. Wa tamkinu fil ard inhum lazimut taqwa, kekokohan di muka bumi jika mereka senantiasa melazimi ketakwaan. Secara khusus kaidah ini datang dari ucapan lisan Nabiullah Musa alaihissalam. Yang tadi sudah kita sampaikan, gangguan yang diterima oleh Musa dan kaumnya sangat berat. Sampai Nabi kita Muhammad SAW itu pernah mendapatkan gangguan berat. Itu beliau salah satu hiburannya mengingat Nabiullah Musa alaihissalam. Sungguh Musa disakiti lebih dari ini, sabar. Itu jadi hiburan beliau. Kemudian wajaat hadil qaidatu bilafdin muqarrabin. Datang nanti kaidah ini dengan lafaz yang serupa. Fi hitabillahi ta'ala li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi khawatimi surati Thaha. Dengan khitab Allah kepada nabinya. Ketika Allah berkata kepada nabinya Muhammad di akhir-akhir surat Thaha. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bisolah. Muhammad, perintahkan keluargamu salat. Wastabir alaiha. Sabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu rizki. Nahnu narzukuka. Kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatul taqwa. Akibat kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Jamaah hormati, memerintahkan keluarga sholat, sabar di atasnya. Kok ditutup dengan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa? Karena memang sholat itu termasuk amalan yang berat. Termasuk amalan yang berat. Orang sudah mau sholat, sudah bagus. Tapi kadang sholatnya belum sesuai dengan kriteria yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Sia-sia itu. Sudah mau sholat saja bagus. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kapan itu saya rangkum tentang penyelisihan seputar sholat yang bisa berpengaruh kepada tidak sahnya sholat. Itu kalau kita cek. Wah, jangan-jangan masuk dalam diri kita. Masuk dalam diri kita. Kayak sholat tidak tumak ninah. Tumak ninah itu tenang. Tumak ninah itu gerakan kokoh. Tumak ninah itu bacaan pada tempatnya. Tumak ninah itu tidak mutasilah. Mutasilah itu sholatnya nyambung terus. Kan ada orang sholat itu nyambung terus. Jadi baca surat. Selesai. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Itu enggak tumak ninah itu. Nah, harusnya bagaimana? Selesai baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Diam sesaat. Allahu akbar. Setelah ruku baru baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Diam sesaat. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri diam. Lurus. Rabbana walakal hamd. Setelah itu baru berpindah. Jamaah hormati, salat itu bukan amalan yang sembarangan. Sholat itu seseorang mau menghadirkan hati. Berat itu. Berat. Makanya diperintahkan sabar. Sabar. Kami enggak minta kepadamu rizki. Kami yang memberikan rizki kepadamu. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Menunjukkan orang ketika amalannya baik secara umum. Menjadi hamba yang bertakwa. Akibat kesudahannya baik. Ini yang kedua. Tentang kisah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mendapatkan perintah supaya menyuruh keluarganya sholat. Kemudian yang ketiga. Wajaat hadil qaidatu aidon. Ba'da intihai kisati Qarun. Fi hawatimi suratil Qasas. Datang di akhir kisah tentang Qarun. Qarun. Orang yang kaya raya. Tapi sombong, congkak. Sampai ketika bepergian itu hanya sekedar memamerkan kekayaannya. Kekayaannya Qarun itu luar biasa. Sampai kunci perbendaharaannya itu dipikul sekian orang yang kuat itu nggak mampu. Nggak mampu.
Dan fitnahnya Qarun itu juga luar biasa. Begitu keluar, orang-orang yang awam itu mengatakan, aduhai alangkah beruntungnya sekiranya kita diberi semisal ma'utia Qarun. Wa innahu, dan sesungguhnya Qarun itu sungguh memiliki bagian yang besar. Fitnahnya kekayaan Qarun luar biasa dahsyat. Sampai ulama ketika itu, celaka kamu, negeri akhirat itu lebih baik. Setelah selesai kisah Qarun, di akhir-akhir surat Al-Qasas, kata Allah, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Demikian itulah negeri akhirat kami jadikan bagi orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak menginginkan kesombongan, tidak membuat kerusakan. Akibat kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Lihat kesudahan Qarun. Ketika Qarun itu, jamaah hormati, memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tapi dia kumpulkan dua hal. Kesombongan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan. Sampai nanti para ulama sebutkan, orang itu ada terkumpul padanya nanti, satu, sombong bikin kerusakan di muka bumi. Dua, sombong tapi tidak membuat kerusakan. Tiga, membuat kerusakan tapi tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di muka bumi. Kalau contoh orang yang membuat kerusakan tapi tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, itu seperti begal. Begal itu membuat kerusakan, tapi dia tidak pengen terkenal, pengen menjadi pejabat, enggak. Saudara yang saya hormati, lihat ditutup ayatnya, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Qarun akibat kesudahannya binasa. Ditenggelamkan ke dalam bumi beserta hartanya. Hartanya yang melimpah sama sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Orang itu misalkan dunia memiliki, tapi terkumpul padanya dua sifat. Terkumpul padanya kesombongan, terkumpul padanya suka membuat kerusakan. Akibatnya elek. Akibat kesudahannya jelek. Ayat yang ketiga berkaitan dengan kaidah wal akibatu lil muttaqin, itu berkaitan dengan kisah Qarun. Berkaitan dengan kisah Qarun. Kemudian wa minal ma'lum anal akibata huna la tanhasiru fil akhiratil lati dhamanallahu an-najata fiha lil muttaqin. Dan sudah dimaklumi, akibat kesudahan yang baik di sini tidak terbatas di akhirat. Tidak terbatas di akhirat. Yang Allah jaminkan keselamatan bagi orang yang bertakwa. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Negeri akhirat di sisi Tuhanmu itu bagi orang yang bertakwa. Ayatnya tadi wal akibatu lil muttaqin. Tapi bukan berarti akibat kesudahan yang baik itu hanya di akhirat. Loh, kenapa kok tidak hanya di akhirat? Karena orang kalau dunia menderita parah, di akhirat bahagia. Kadang juga berat. Kadang juga berat, apalagi diwalik. Dunia ini bahagia, akhiratnya sengsara. Sangat-sangat sekali menderita. Kalau kita kan harapannya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia akhirat baik. Lah kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa ini la tanhasiru fil akhirah. Bal hiya amatun fid dunya wal akhirah. Bahkan sifatnya umum dunia dan akhirat. Walakin qabla an nas'ala aina hadhil qaidatu min waqi'ina. Akan tetapi sebelum kami tanya, mana realita dari kenyataan kita berkaitan dengan kaidah ini? Orang yang takwa itu dunia akhirat mesti baik. Mesti baik. Sebelum orang tanya, udah buktinya kita wis bertakwa, kan ada orang ngomong kayak gitu. Saya itu kurang apa toh? Saya itu wis apik, tapi kok kenapa kehidupan saya itu carut marut, pontang panting, gak ada kebaikan. Pertanyaannya,
Aina tahqiqut taqwa ala wajhi sahih. Kita kasih pertanyaan sebelum kamu tanya, loh, mana realita kenyataan? Orang yang takwa nanti ke dunianya baik. Ada orang-orang yang kelihatan baik, tapi ternyata dunianya carut marut. Maka kita tanya dulu, sudah menerapkan takwa? Dengan makna yang benar sudah diterapkan? Wa illa fawadullah la yutahallaf. Kalau tidak, ya maka janji Allah itu nggak mungkin ketinggalan. Pasti. Kalau Allah sudah berjanji, wal akibatu lil muttaqin, pasti Allah akan berikan kesudahan baik dunia akhirat. Kalau belum baik, yang ditanya, loh sudah takwa atau belum? Ya sama, kayak ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Sekarang kadang orang tanya, saya sudah doa. Capek ini saya doa, kata dia. Tapi kenapa belum Allah kabulkan? Pada Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Apa mungkin Allah menyelisih janji? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pertanyaannya, doamu sudah benar? Kan doa itu ada syarat. Syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya hilang. Syarat terpenuhi doa itu misalkan yakin. Syarat terpenuhi doa itu misalkan tidak tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa itu qad da'autu falam yustajabuli. Aku sudah berdoa, enggak dikabulkan. Akhirnya berhenti berdoa. Itu namanya tergesa-gesa. Allah berjanji siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Penghalangnya sudah dihilangkan. Apa penghalang terkabulnya doa? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Tubuhnya wa ghudhiya bil haram. Kasih gizi, ghudhiya bil haram. Fa'ana yustajabu lidzalika. Mana mungkin akan dikabulkan? Janji Allah itu enggak mungkin terlambat. Selama orang sudah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, pasti datang. Saudara yang saya hormati, ini. Kemudian kata penulis, in adna ta'amulin limaji'i hadil ayah. Ya, termasuk perenungan ya yang paling rendah berkaitan dengan kedatangan ayat ini. Ma'atanawu isya qotiha, seiring dengan konteks yang bermacam. Liwaddiha bijalai itradi hadil qaidah. Untuk menjelaskan tentang gamblangnya kaidah ini. Jadi, jamaah hormati, Allah habarkan dalam satu ayat, wal akibatu lil muttaqin, kisah Qarun. Wal akibatu lil muttaqin itu kasih kabar gembira dengan Musa. Demikian pula yang ketiganya, Nabi Yuna alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita Muhammad SAW setelah diperintahkan wa'mur ahlaka bisolah. Salat nanti akibatnya baik. Kemudian Qarun, deloken. Kaya raya tapi sombong, congkak. Mengumpulkan dua hal. Sombong di muka bumi, kemudian membuat kerusakan. Maksiat terus. Akhirnya buruk. Yang ketiganya kisah Musa. Maka hakikatul akibati, hakikat akibat kesudahan yang baik itu annaha kullu ma yaqibu amra. Setiap yang mengikuti satu perkara wa yaqa'u fi akhirih min khairin wa syarrin. Nanti akan terjadi di akhirnya baik dan buruk. Baik dan buruk ini maksud daripada hakikatnya. Wal akibatu lil muttaqin. Kalau takwa akibatnya baik. Tapi kalau buruk nanti kesudahannya baik. Illa annaha ghalaba istimaluha fi umuril khair. Walaupun penggunaannya itu lebih umum pada perkara-perkara yang baik. Akibat itu bagi yang baik. Cuman kalau bahasa kita kan bahasa Arabnya al-akibah. Al-akibah. Bahasa kita akibat. Mirip ya. Cuman biasanya kalau akibat itu dalam bahasa kita sering dipakai dalam perkara yang tidak baik.
Deloken akibate. Deloken akibate. Tapi kalau kebaikan, loh panen. Ya, panen dia. Nanti dengan kalimat panen. Tapi kalau akibat, biasanya itu untuk perkara yang buruk. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hakikat akibat itu adalah banyak digunakan dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik. Sehingga maknanya, ana taqwa taji'u fi nihayatiha awaqibu khairin. Takwa itu datang pada akhirnya akibat-akibat yang baik. Kesudahan-kesudahan yang baik. Ini tentang makna akibat. Kemudian kata-kata litakwa lil muttaqin itu lil milki. Yang lamnya di situ lam kepemilikan. Lam kepemilikan. Artinya tahqiqan li iradatil khair minal akibah. Terterapkan keinginan kebaikan dari sebab ketakwaannya. Orang takwa pasti memiliki kesudahan yang baik. Ya, sya'na lamil milki antadulla ala nawalil amril marhub. Jadi urusan lam kepemilikan itu menunjukkan keberhasilan satu urusan yang diharapkan. Ya. Wa inna ma yutradu dzalika fi akibati khairil akhirah. Dan itu nanti juga dikeluarkan ada hasil baik di negeri akhirat. Walaupun nanti kalau lebih ini khusus. Jadi dengan lafaz innama yutradu dzalika. Hanya saja kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa itu lebih khusus di akhirat. Tapi bisa nanti kebaikan dunia juga diperoleh bagi orang yang bertakwa. Ini beliau penjelaskan seperti itu. Jadi kembali kepada poin yang paling atas. Walaupun asalnya akibat kebaikan bagi orang yang bertakwa itu akhirat. Karena lil muttaqin ada lam al-milk. Lam kepemilikan itu dimaksudkan untuk kebaikan akhirat. Tapi la tanhasiru fil akhirah saja. Tidak terbatas akhirat saja. Masuk padanya kebaikan dunia. Pasti. Dari sini saudara yang saya hormati, sebelum kita lanjut, semangat. Oh, berarti kalau pengen baik dunia akhirat, awali dulu kebaikan. Karena akibat, namanya akibat itu sesuatu yang mengikuti sesuatu. Baik, akibatnya baik. Buruk, akibatnya buruk. Baik, akibatnya baik. Buruk, akibatnya buruk. Walaupun terkadang, kalau di tengah-tengah kita, orang yang menanam kebaikan, ada bersamanya sesuatu yang tidak baik. Orang kasih contoh, nandur pari, kadang samping kirinya tumbuh suket. Tumbuh suket. Tapi orang nandur suket, apa mungkin panen pari? Nggak mungkin. Orang kalau nanam keburukan, nggak mungkin akan menanam menuai kebaikan. Nandur suket orang metu pari, tapi nandur pari, kadang suketnya tumbuh. Suketnya tumbuh. Jamaah hormati, tapi kembali disebutkan lam yang ada dalam ayat itu adalah siapa yang bertakwa nanti akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dunia akhirat. Wajahat hadil jumlatu bihadal uslubi li ta'aku di maknal umum. Datang kalimat ini dengan uslub, dengan metode yang disebutkan tadi untuk menguatkan makna umum. Menguatkan makna umum. La takunul akibatu illa li taqwa. Sehingga nanti tidak ada akibat yang baik kecuali bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Maka fahadil jumlah arsalat madrul misli. Kalimat ini itu kalimat yang menyampaikan jalan semisal. Jadi permisalan. Jamaah hormati, oh kalau orang yang bertakwa ya pasti baik. Apapun bentuknya, dunia akhirat pasti baik. Kemudian Ya, kata penulis wajuna wa nahnu nusyahidu ma nusyahidu. In alal mustawal fardi awil jama'i an nata'amal hadil qaidah. Alangkah butuhnya kita apa yang kita saksikan dari apa yang kita saksikan. Dengan tingkat individu dan masyarakat, pada tingkatan pribadi maupun masyarakat.
untuk merenungkan kaidah ini. Pribadi juga begitu. Coba renungkan. Kenapa hidup saya ini kok nggak tenang, nggak bahagia, senantiasa menderita, senantiasa diiringi dengan kesulitan-kesulitan. Coba kita renungkan. Sudahkah kita bertakwa? Masyarakat kita misalkan. Kenapa masyarakat kita kok berat, rintangan, gangguan, musibah, datang silih berganti, urusan-urusan kacau. Sudahkah masyarakat kita bertakwa? Supaya kita memperhatikan tentang kaidah yang disebutkan tadi, nanti kita akan tahu wajana, alangkah butuhnya kita kepada hadil qaidata, terhadap kaidah yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu, nanti insya Allah kita lanjut pada contoh-contoh berkaitan tentang butuhnya kaidah ini dalam kemasyarakatan kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.